Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry bersama dengan saya Agus Perasim. Hari ini saya akan melanjutkan satu tema yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Pastor Gideon Arifin, yaitu mengenai capacity breakthrough atau terobosan kapasitas. Tapi hari ini saya akan membawakan satu subtema yang berjudulkan menjadi bejana kemuliaan, bukan wadah kenyamanan. Ya, karena ketika kita bicara tentang terobosan kapasitas, sebetulnya pengganggu terbesarnya adalah kenyamanan yang dibangun oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bersatu di dalam doa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kesempatan saat ini kami boleh terus menangkap, mendengar, dan menerima setiap kebenaran firman yang daripadamu melalui saluran YouTube ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya, kami bebaskan sebebas-bebasnya, tidak terbatas ruang, tidak terbatas oleh platform, tapi Roh Kudus dengan bebas boleh melawat kami semuanya yang mendengarkan rekaman atau YouTube pada kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa perkataan ini mengandung kehidupan, perkataan ini mengandung roh sehingga siapapun yang mendengar boleh dimerdekakan dan menerima kebenaran-Mu dan hidupnya boleh dipakai 100% oleh roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi anak-Mu, hamba-Mu ini yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari bibir anak-Mu semuanya seturut dengan isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mewalaskan sharing firman pada kesempatan hari ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami muliakan, yang kami sembah. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ulang sekali lagi bahwa tema yang saya akan sampaikan, yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara adalah menjadi bejana kemuliaan, bukan wadah kenyamanan. Kenapa? Karena ada banyak orang bukan gagal karena tidak mempunyai potensi. Perhatikan di sini. Banyak orang yang tidak bisa bertumbuh itu bukan karena tidak memiliki potensi. Bukan juga karena Tuhan tidak buka jalan. Tapi karena apa? Takut ambil tanggung jawab. Takut kehilangan kenyamanan. Takut kegagalan. Takut terlihat tidak perform. Atau takut tidak menjadi baik. Ya. Atau takut kecewa. Takut hidupnya juga tidak pasti. Saya percaya beberapa di antara kita ketika diberikan satu tugas, diberikan satu tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, tidak mau atau tidak bisanya bukan karena kapasitasnya tidak ada, tapi alasannya karena itu tadi. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya hidup kita terlihat berjalan, tapi kapasitas kita yang tidak numbuh. Yang rugi siapa, saudara? Yang rugi adalah kita. So, saya akan bacakan satu ayat yang menjadi dasar apa yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Saya akan ambil di Kejadian 1 ayat 28 ya, Amplified Bible. Yang diterjemahkan di dalam Indonesianya begitu Bapak Ibu. Lalu Allah memberkati mereka dan memberkati mereka dengan otoritas. Saya akan ulang ya. Lalu Allah memberkati mereka dan memberi mereka otoritas. Kemudian berfirman, berbuahlah. Perhatikan di sini. Di dalam bahasa Inggris ya, di dalam terjemahan aslinya dibilang be fruitful and multiply. Itu adalah kebenarannya, saudara. Bahwa dari awal manusia diciptakan, manusia dilahirkan di bumi ini pada saat itu diberkati dan diberikan otoritas. Lalu dikasih mandat, lalu dikasih tugas. Untuk apa? Berbuah, menghasilkan buah. Dan
multiply, bertambah banyak. Ini bisa diartikan dua, yaitu bertambah banyak secara kuantitas dan juga kualitas. Lalu dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu di bawah kuasamu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang bergerak di bumi. Ini adalah blueprint. Ini adalah benang merah. Ini adalah satu boleh dibilang identitas kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia dijadikan, manusia diciptakan supaya fruitful, supaya berbuah, supaya multiply, supaya bertambah. Jadi tidak hanya pasif, tidak hanya berdiam diri, tidak hanya juga cuma bertahan. Nah, saya menemukan di dalam terjemahan yang mungkin lebih natural, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberkati manusia dan memberi mereka otoritas. Tujuannya apa? Diberkati dan diberikan otoritas supaya menghasilkan kehidupan, supaya mengalami pertumbuhan untuk memenuhi bumi. Baru taklukkan setiap keadaan dan membawa pemerintahan Tuhan atas bumi ini. Saudara, betapa mulia, betapa besar panggilan dan identitas manusia dijadikan ini, saudara. Bahwa pada dasarnya kita dijadikan, sekali lagi, bukan untuk menjadi manusia yang berdiam diri, bukan menjadi manusia yang sendiri, bukan menjadi manusia yang egois, bukan menjadi manusia hanya aku dan aku. Nah, kata be fruitful atau menghasilkan buah itu adalah di mana hidup kita dipanggil untuk memberi dampak, memberi pengaruh, memberikan satu rasa, memberikan satu arah di mana Bapak Ibu Saudara dan kita semua berada. Itu namanya berbuah. Sedangkan multiply itu adalah melipat gandakan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Itulah kenapa di dalam Alkitab juga dikatakan ada perumpamaan setiap orang diberikan talenta. Ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Masing-masing jumlahnya beda. Dan di dalam perumpamaan itu seperti yang kita tahu, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sangat hafal dengan perumpamaan ini, bahwa ketika seseorang diberikan talenta 5, 2, 10, dia kembangkan, dia niagakan, saudara, dia multiplikasikan, yang terjadi apa? Sebuah kepercayaan itu ditambah-tambahkan. Tetapi sebaliknya, yang hanya menyimpan satu karena rasa takut hilang, dan apapun alasannya itu, saudara, dia dipendam talentanya, apa yang terjadi? Diambil Tuhan. Ini adalah prinsip bahwa kehidupan kita, tadi dikatakan, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bermultiplikasi. Jadi ini menjadi sebuah renungan buat saudara semua, Bapak Ibu sekalian, supaya hari ini kita tahu bahwa Tuhan menjadikan kita, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, supaya apa? Diberkati, diberi otoritas, menghasilkan buah, dan bermultiplikasi. Ini blueprintnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau itu belum terjadi dalam kehidupan kita, artinya apa? Something wrong with us, something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Nah, apa yang salah? Sebelum ke sana, Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau. Bahwa manusia diciptakan bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi untuk berbuah, melipat gandakan kehidupan dan membawa pemerintahan surga di bumi. Nah, di sini saya catat bahwa dunia itu menawarkan dan mengajarkan sesuatu yang berbanding kebalik dengan blueprint Allah
buat manusia diciptakan di muka bumi. Saya catat ada 5 alasannya. Yang pertama, dunia menawarkan dan mengajarkan yang pertama, keamanan. Apakah keamanan ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk? Enggak juga, asal saudara dan Bapak Ibu sekalian memulainya hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan. Bahwa keamanan itu Tuhan berikan, bukan dikejar oleh manusia. Kalau itu dikejar sama manusia, saya percaya apa yang mendorong Bapak Ibu Saudara dan kita semua untuk mencari keamanan itu berangkat dari satu ketakutan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau cek setiap hati kita, alasan apa yang terdalam di hati kita untuk mencari sesuatu yang aman. Apakah betul Tuhan yang memberikan keamanan itu? Apakah Tuhan yang memberikan security itu? Atau kita membangun rasa aman versi kita sendiri? Dan yang kedua, saudara, validasi. Ya, walaupun saudara mungkin gak sedikit yang bilang, enggak, saya mah cukup karena Tuhan sudah mengakui saya. Ya, tapi coba cek, coba renungkan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda melakukan yang terbaik, ketika Anda berbuat baik, ketika Anda menolong seseorang, ketika Anda dengan tulus hati, akunya begitu. Tapi saat kata terima kasih, tapi saat perbuatan baik Bapak Ibu Saudara itu dicuekin, apa yang keluar dari hati? Apakah dasar ya orang tidak tahu diri, dasar orang yang tidak tahu terima kasih dan sebagainya, itu muncul di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Kalau itu muncul, artinya apa? Terdalam kita memang kebutuhannya validasi. Jiwa kita butuhnya validasi, diakui. Bukankah Tuhan sudah mau? Itu yang menjadi kebenaran, harusnya begitu. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, bahwa pengakuan itu sebetulnya menjadi makanan jiwa manusia. Itulah kenapa Alkitab juga mengajarkan untuk apa? Saling mengasihilah antar sesamamu, saling menghormatilah antar sesamamu, saling mendahulukanlah antar sesamamu. Supaya apa? Orang lain mendapatkan itu, bukan berarti gini saya mengajarkan untuk cari validasi, enggak. Seharusnya kebenaran menyatakan bahwa ketika Tuhan sudah mengakui kita, kita menjadi anak Allah, more than enough, lebih daripada cukup. Amin. Harusnya. Tapi kan kita berangkat dari jiwa yang semuanya terluka nih. Walaupun alasannya mungkin ada yang, oh saya sudah sembuh. Tapi coba cek, apakah betul sembuhnya dari dalam atau hanya dibungkus dengan kata-kata rohani. Itu yang perlu kita cek, saudara. Ya, itulah kenapa hasil atau produk apa yang dihasilkan oleh dunia ini sifatnya apa? Validasi. Mengakui. Kalau nggak diakui, udah bubar. Yang ketiga adalah kenyamanan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, entah di webinar ini, di podcast, atau bahkan sharing waktu Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan saya, banyak saya mengangkat hari-hari ini, akhir-akhir ini. Saya juga masih ingat Bapak Ibu Saudara waktu kita Retnas, saya membawakan tema salah satunya mengulik, mengupas tentang kenyamanan. Buat saya, kenyamanan saya golongkan dosa. Kenapa? Karena begitu jahat loh Bapak Ibu kenyamanan itu. Kenyamanan itu yang membuat akhirnya kapasitas kita jadi tidak numbuh dengan berbagai alasannya. Yang tadi saya sebutkan, mungkin takut ditolak, mungkin takut gagal, mungkin takut dinilai dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat adalah self protection. Dan ini yang perlu kita waspadai juga Bapak Ibu Saudara. Karena gini loh. Saya jujur hari-hari ini sedang resah atau bergumul, bukan bergumul dengan masalah, tapi begitu menjadi perenungan di dalam hati saya bahwa ada
yang terlihat rohani, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan luka. Saya coba renungkan hal ini kenapa, dan kenapa. Alasannya cuma satu, tidak mau membawa luka itu kepada Tuhan dan dipulihkan sepenuhnya, saudara. Sehingga mengakibatkan apa? Orang yang terluka akan punya defensif, akan memiliki cara supaya hidupnya itu tidak diserang. Makanya setiap respons atau apapun itulah, baik itu di sosial media atau bahkan di kelompok-kelompok kecil di dalam persekutuan, selalu bilang, ya saya nggak begitu. Ya betul, kalau saudara kita semua sudah sembuh, Bapak Ibu Saudara, itu nggak perlu diungkapkan lagi. Kalau kita betul-betul sudah sembuh, itu akan natural keluar. Amin. Karena apa yang ada di dalam hati kita itu otomatis keluar. Nggak bisa dibungkus, nggak bisa di-cover, nggak bisa ditutupi dengan hal-hal yang rohani sekalipun. Tapi itulah yang dunia ajarkan, itulah yang dunia tawarkan supaya apa? Kita memiliki self protection, kita memiliki proteksi pelindungan diri supaya apa? Kita tidak dinilai, kita tidak dicap ini, kita tidak dipandang rendah dan sebagainya. Dan itu nyangkut ke image. Akhirnya apa? Gambar diri kita bukan dari apa yang Tuhan bilang ke kita, tetapi gambar diri kita karena punya background masing-masing, Bapak Ibu Saudara, sehingga membangun image supaya terlihat rohani, terlihat sukses. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita masih mengalami hal ini, it's okay. Kita bertumbuh bersama-sama. Yuk kita dipulihkan sama-sama. Amin. Karena kerajaan Allah tidak dibangun oleh itu semua. Tidak dibangun oleh keamanan, validasi, kenyamanan, self-protection, bahkan image. Tetapi kerajaan Allah dibangun oleh orang yang rela diproses. Ya. Itulah kenapa Tuhan fokus kepada proses. Bukan hasil, bukan result. Dan banyak orang yang mau dipakai Tuhan, tetapi sedikit yang mau pikul tanggung jawab dari panggilan Tuhan. Itulah kenapa kalau kita bilang komitmen, gak sedikit yang menghindari, saudara. Karena apa? Kita melihat bahwa apa yang terlihat hari ini berawal dari kacamata yang salah melihatnya. Kita jadi terluka, kita jadi sinis, kita jadi punya pelindungan diri bahwa oke, saya mah yang penting jadi orang Kristen aja, yang penting saya jadi orang percaya aja, saya berbuat baik, saya tetap memberi apa yang menjadi bagian saya kembalikan kepada Tuhan, yang penting saya berdoa, yang penting saya setiap hari mendahulukan Tuhan, yang penting saya mengasihi sesama, dan apapun itu. Apakah itu jahat? Tidak. Tapi tidak cukup untuk kita mengikut Tuhan, saudara. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 sampai 21, saya ambil dari versi TSI, saudara. Dan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua yang isinya begini. Pikirkanlah contoh ini, di sebuah rumah mewah ada bermacam-macam piring dan perabot lainnya yang terbuat dari bahan-bahan berharga seperti emas dan perak, tetapi ada juga terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya untuk keperluan istimewa. Sedangkan yang terbuat dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Demikian juga kamu. Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan dengan cara menjaga hidupmu tetap murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa. Amin. Yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan baik. Jadi saudara, Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi Tuhan mencari bejana yang siap dipakai. Tapi masalahnya apa? Banyak orang ingin kemuliaan, banyak orang yang ingin pencapaian, tetapi tidak mau kapasitasnya dibentuk. Ini problem, ini masalah. Nah,
Kita masuk ke dalam poinnya Bapak Ibu Saudara. Saya akan suguhkan 4 poin di sini yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama adalah stagnan. Dimulai dari cinta kenyamanan. Saya percaya setiap kita Saudara, udahlah alasannya apapun termasuk saya, punya ruang-ruang nyaman yang memang Saudara dan saya pegang sampai hari ini. Tapi saya berdoa setelah mendengarkan kebenaran firman hari ini, Bapak Ibu sekalian melepaskan kenyamanan itu. Ada amin? Nah, di dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 ya, di mana ini sebuah kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya bacakan. Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau akan membawa kami untuk mati di padang gurun ini?" Ini sebuah protes dari bangsa Israel kepada Musa. Terus ada pertanyaan lagi ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah, perhatikan ini saudara, mengganggu kami. Garis bawahi. Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini sebuah keluh kesah, sebuah amarah bangsa Israel karena pada saat dibawa keluar dari Mesir, ekspektasinya apa? Kehidupannya akan jauh lebih baik daripada hidup di Mesir walaupun jadi budak. Tapi kebenarannya begini Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu umat kesayangan Tuhan. Amin. Bangsa Israel itu adalah harta kesayangannya Tuhan. Bangsa Israel itu adalah bangsa imamnya Tuhan. Itulah kenapa dia keluarkan. Bangsa Israel keluar dari Mesir supaya apa? Tidak menjadi budak, tidak menjadi haknya bangsa lain atau orang lain selain Tuhan, Saudara. Tetapi bangsa Israel tidak bisa melihat kemerdekaan dan kebebasan ini. Yang dia lihat adalah apa yang terlihat oleh matanya, apa yang dia rasakan adalah apa yang dia rasa secara harafiah. Hidupnya ikut Tuhan, dipanggil Tuhan bukannya enak, tapi kok malah berjalan di padang gurun. Saya mengalami demikian. Mungkin merasakan saudara, ketika saya makin tulus, saya makin fokus, saya makin all out, saya makin bayar harga buat Tuhan, bukannya masalah saya selesai. Saya makin ditumpuk. Ada yang merasa demikian? Kalau ada saudara Anda tidak sendiri. Saya pun juga mengalaminya di awal-awal. Bukan berarti hari ini tidak ada masalah. Tetap masalah ada karena masalah itu untuk mendewasakan. Masalah itu dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita kepada Kristus. Tapi ini penyakitnya Bapak Ibu Saudara. Memang dari dulu bangsa Israel juga demikian. Bangsa Israel lebih memilih kembali jadi budak daripada berjalan dalam proses menuju tanah perjanjian. Mereka lebih nyaman diperbudak daripada bertanggung jawab atas kemerdekaan. Inilah mentalitas banyak manusia zaman sekarang. Asal aman, asal nggak sakit, asal tidak gagal, asal semua baik-baik saja. Udah cukup. Kenyamanan sering menjadi penjara kapasitas kita untuk diterobos oleh Tuhan, saudara. Karena musuh terbesar pertumbuhan sering bukan karena dosa besar, tetapi perhatikan di sini kenyamanan, bahkan kecil, yang terus kita pelihara. Makanya hati-hati dengan rasa aman kita, saudara. Makanya jangan fokus kepada hal-hal yang moralitas, tahu maksudnya moralitas. Kita sering melihat bahwa orang itu jahat, orang itu pembunuh, orang itu punya masalah ini, orang itu berdosa ini. Saudara, kalau kita melihat kesalahan moralitas, itu mudah bahwa orang itu keluar dari firman Tuhan. Tapi saudara, hati-hati dengan sesuatu yang kelihatan baik, tapi belum tentu benar. Ya. Dan itu menjadi poin yang kedua. Yang terlihat baik belum tentu benar.
Amsal 14 ayat 12 dikatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Banyak kita hidup dalam dosa yang mungkin kelihatan jahat dan itu mudah dilihat. Tapi sekali lagi, rasa aman versi diri kita Bapak Ibu Saudara atau kontrol atau kendali diri kita dalam memegang kenyamanan itu sebuah pergeseran. Karena dosa definisinya adalah meleset dari target. Di dalam bahasa Yunani-nya disebut hamartiah. Hamartiah artinya meleset dari target, tidak sesuai dengan tujuannya. Kalau kita bicara tentang moralitas seperti tadi saya bilang, ada pembunuh, ada pencuri, ada pemfitnah, dan lain sebagainya, saudara, anak itu membangkang, dia berkata kotor, dan lain sebagainya, kita bisa menilai bahwa itu sesuatu yang dosa. Dosa itu bukan hal yang harafi, bukan yang moralitas saja. Sesuatu yang kelihatan baik bisa menjadi hamartiah. Bisa membuat kita bergeser dari target, saudara. Karena apa? Prinsipnya gini, asal aku nggak berbuat dosa berarti aku baik-baik aja. Karena ekspektasinya moralitas. Saya nggak berbuat jahat kok kepada sesama. Saya mendoakan orang, saya berdoa walaupun di tempat yang tidak terlihat. Tapi perhatikan, saat saudara dikasih challenge, kasih tantangan, tapi saudara sembunyi dan dengan berbagai alasannya bahwa, wah saya mah orangnya di balik layar. Saya support yang nggak kelihatan saja, biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, bisa dibilang baik. Tapi dicek dulu saudara, motivasinya apa? Ketika saudara tidak mau dibawa Tuhan keluar dari kenyamanan saudara, dibawa ke tempat yang terang, dibawa dalam promosi Tuhan, ketika kita menolak, apa alasan yang jujur dari hati kita? Apakah rasa takut nanti kalau gagal, dinilai orang, gak dapat validasi dan lain sebagainya? Halo? Apakah alasan saudara, oh, saya orang yang di balik layar, betul-betul karena saudara berdoa dengan serius, sungguh-sungguh, dan terus berkarya dengan Roh Kudus? Ataukah itu hanya alasan supaya sekali lagi, supaya saudara nggak nampak, saudara nggak keluar dari kenyamanan saudara? Karena kekristenan bukan cuma menjauhi kejahatan loh, tetapi hidup di dalam ketaatan. Masalahnya ketika Tuhan kasih kepercayaan, mau nggak? Itu. Saudara kalau buat daging, buat saya ditanya gitu ya. Karena ada salah satu kerabat dan teman saya, sahabat saya nanya, Kak kalau suruh milih jadi pengkhotbah atau tim multimedia di belakang, di meja belakang, milih mana? Jujur nih, jujur. Saya bilang, jawaban jujur saya, di belakang. Kenapa? Resiko dan konsekuensinya tidak besar, bebannya tidak besar, nggak terlihat kalau salah. Di belakang masih bisa mainan handphone, mungkin bisa ke distraksi macam-macam, bisa ngerjain hal yang lain waktu khotbah, waktu worship. Perhatikan di sini. Sedangkan di depan apa? Semua mata melihat. Nanti kalau kita gagap, kalau kita khotbahnya nggak nendang, nggak berurapan tanda petik gitu ya, khotbahnya biasa aja. Akhirnya apa? Dapat penilaian gampang. Ini validasi. Perhatikan. Bahwa setiap orang nih, punya kenyamanan. Cek Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi, sesuatu didikan yang kelihatan baik sekalipun, kalau itu tidak membawa ketaatan, tidak membawa saudara keluar dari kenyamanan, sudah dipastikan. Seperti Amsal 14 ayat 12 ini. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Karena apa? Kita jalan di tempat. Kita tidak fruitful, kita tidak berbuah, dan kita tidak bermultiplikasi. Nah, di dalam Alkitab ada kisah yang menarik, saudara, yang menggambarkan
kejadian ini, yaitu di dalam Markus pasal 10 ayat 21 sampai 22. Saudara pasti tahu kisah ini, yaitu orang muda yang kaya. Dia sudah melakukan semua yang hukum Taurat ajarkan. Kita baca sama-sama, saudara. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Perhatikan di sini. Pergilah, jual apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jawabnya apa, saudara? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ini adalah salah satu contoh bentuk rasa aman. Ini adalah satu contoh bentuk kenyamanan manusia. Apa yang kau genggam hari ini selain Tuhan? Entahkah itu hartamu, entah itu nama baikmu, entah itu kenyamanan. Hidup Anda nggak mau diganggu. Hidup Anda cuma me and me and me. Hidupnya untuk aku, pokoknya aku dan aku. Sebodoh dengan yang lain. Sama, saudara. Kita semua kalau dikupas, dibuka sama Tuhan, saudara, punya kenyamanan-kenyamanan yang hari ini menjadi tujuan hidup kita loh. Dan ini yang mengakibatkan kita bantet, kita stagnan. Ya, jadi poin yang kedua ini adalah apa? Cek sesuatu yang kelihatan baik di dalam hidup kita, apakah itu benar? Kalau itu nggak benar, lepaskan. Tapi bagaimana supaya kita tahu itu baik atau benar? Gampang. Kalau itu sesuatu kebenaran, ketika saudara ditantang untuk melepaskan itu, Anda akan let go dengan mudah. Anda akan lepaskan dengan mudah. Tapi kalau sesuatu yang Anda pandang baik, Anda genggam kuat, waktu disuruh untuk melepaskan, jangan. Nah itu kenyamanan yang sedang Anda pertahankan, saudara. Nah, poin yang ketiga adalah Injil memanggil kita memikul salib, bukan memelihara kenyamanan. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi bukankah ini satu prinsip yang jelas bahwa pengikut Tuhan adalah apa? Sangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di mana kenyamanannya? Emang ikut Tuhan selalu ada di dalam kerajaan? Emang ikut Tuhan selalu ada di dalam ruang yang ber-AC? Ikut Tuhan emang selalu makan enak terus? Halo? Justru, kemana Tuhan pergi? Dia selalu berjalan di mile yang kedua. Apa itu mile yang kedua, saudara? Mengerjakan di luar standar dunia. Jadi, salib bukanlah sebuah simbol penderitaan yang teori saja, Bapak Ibu. Salib adalah bicara tentang kematian ego. Salib bicara tentang rasa aman yang palsu di luar Tuhan. Salib bicara tentang kematian kontrol diri, kendali diri kita. Dan salib itu bicara tentang kenyamanan dosa. Tapi disitulah kapasitas rohani lahir. Sebab firman Tuhan mengatakan apa? Kalau biji itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap jadi satu. Artinya apa? Kalau biji tidak mau mengalami kematian, tidak mau pecah kulit, dia akan menjadi satu, tetap satu. Tapi kalau membiarkan biji ini jatuh, mati, pecah kulit, dia akan tumbuh tunas dan dia akan menjadi pohon yang baru menghasilkan buah-buah yang banyak. Amin. Nah, itu poin yang ketiga, saudara. Poin yang terakhir atau keempat adalah Tuhan tidak memanggil yang mampu, tetapi memampukan yang mau. Bukan soal kita sudah excellent, perfect. No. Bukan soal kita udah sempurna. Tapi mau enggak?
Sebab di dalam 2 Korintus 3 ayat 5-6 dikatakan demikian. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup, perhatikan di sini, memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi bukan soal perform. Tuhan tidak menunggu saudara jago dulu. Tuhan tidak menunggu sampai saudara ahli dulu. Tuhan tidak menunggu sampai kalau udah ada waktu baru melayani. Tapi masalahnya mau atau enggak, sanggup atau enggak, saudara. Sanggup bukan berarti jago, enggak. Sanggup tuh, ya udah deh, aku bisanya ini ya. Ya udah. Dan itu dikatakan apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Artinya apa, saudara? Para rasul itu dipilih Tuhan tidak menurut ukuran hukum Taurat. Kalau mengikuti hukum Taurat, kamu harus jago ini, kamu harus sempurna dulu. Tetapi dengan aturan apa? Roh. Roh yang memampukan. Roh yang menghidupkan. Bukan soal masalah kamu jago, tapi mau atau tidak. Amin, saudara. Jadi kalau ada alasan belum siap, belum layak, belum mampu, nanti performanya jelek, penampilannya jelek, no. Itu udah alasan klasik. Itu cari aman. Padahal kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang yang paling percaya diri, tetapi oleh kuasa dari Kristus atau Roh Kudus, saudara. Dan itu yang akan menjadi poin berikutnya. Jadi, robosan kapasitas dimulai ketika kita berhenti bergantung pada diri sendiri, melainkan mulai percaya pada kuasanya Kristus. Bukan karena saudara punya skill, bukan saudara skillful, bukan saudara punya segalanya, punya talentanya dan lain sebagainya, bukan. Tapi soal apa? Melepaskan kendali hidup kita, melepaskan rasa aman kita, melepaskan kenyamanan kita, dan mulai percaya kuasa Kristus yang memampukan saudara. Amin. Karena kalau kita tidak mulai, saudara, kita akan jalan di tempat. Kita akan tetap menjadi satu. Kita tidak akan berbuah, kita tidak akan bermultiplikasi. Nah, untuk menutup sesi saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan 4 langkah praktis buat Bapak Ibu Saudara memulai bagaimana supaya kapasitas Anda mulai mengembang. Yang pertama, belajar taat dalam hal yang kecil. Mungkin ini klasik, yes. Tapi saudara mulai lakukan. Bukan soal masalah Anda sering dengar atau tidak, tapi masalahnya Anda sudah mulai atau belum yang kecil itu. Jadi jangan tunggu hal yang besar, karena karakter itu dibangun dari konsistensi yang kecil. Sebab firman Tuhan mengatakan, orang yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Yang kedua, berani tidak nyaman. Ini yang menjadi rema buat saya hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Setiap kali ada pelayanan atau keputusan apapun gitu ya, yang ada di dalam hadapan hidup saya, Bapak Ibu Saudara, selama itu membuat tidak saya nyaman, kalau saya belum bisa dengar suara Tuhan, itu yang jadi indikatornya. Yang nggak nyaman itulah yang Tuhan mau. Karena kalau yang nyaman, itu udah pilihan saya. Saya percaya kita sebagai manusia daging ini kadang tanpa disuruh atau dengan autopilot ya, kita memilih orang-orang sekeliling kita yang membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita nyaman. Ya. Kalau hidupmu terlalu nyaman, pasti tidak ada pertumbuhan. Sudah dipastikan. Contohnya biji gandum itu tadi, kalau dia tetap satu saja, tidak mengalami kematian, tidak mengalami pecah kulit, dia akan tetap satu. Yang ketiga, saudara,
Jangan jadikan gagal sebagai identitas. Artinya apa? Jangan lagi takut kalau saudara melangkah nanti gagal, nanti dinilai, kamu doanya jelek, kamu doanya gitu doang, kamu nggak sakti. Bukan soal masalah itu. Karena kalau gagal menjadi identitas kita, saudara, akhirnya apa? Anda membangun perfeksionis. Segala sesuatu harus Anda prepare sedemikian rupa, which is itu sesuatu yang baik kalau Anda bisa mempersiapkan itu. Memang persiapan paling utama, saudara. Tapi jangan jadikan perfeksionis itu menjadi standar. Anda perfect dulu baru melangkah. No, nggak begitu cara mainnya. Karena kalau begitu, artinya apa? Anda menjadikan gagal sebagai identitas. Takut gagal sebetulnya menjadi perfect karena takut gagal. Kegagalan bukan akhir, kegagalan ada ruang pembentukan kapasitas. Lihat satu level, saudara, bahwa kegagalan itu adalah satu tingkat untuk Anda masuk ke dalam tingkat yang selebihnya. Ya. Yang terakhir adalah mulai bangun hidup berdasarkan kebenaran, bukan rasa aman. Saya akan kampanyekan ini, saya akan ulang-ulang ini, saudara. Karena apa? Saya yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita jalan di tempat, yang membuat kita berputar-putar di ruang yang sama, karena kita menuju rasa aman versi kita. Kita membangun kerajaan sendiri, yaitu apa? Kerajaan kenyamanan untuk rasa aman kita. Tujuan hidup bukan sekedar aman, bukan sekedar nyaman, bukan tanpa masalah, tapi menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. So, jangan habiskan hidup hanya untuk melindungi diri. Lelah pasti lelah. Ada orang yang dipanggil Tuhan tetapi mati dalam kenyamanan. Ada potensi yang dikubur karena takut gagal. Ada panggilan yang tidak dijalani karena terlalu cinta rasa aman. Jadi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bentuk aku. Tuhan, pakai aku. Tuhan, proses aku. Walau itu nggak nyaman Bapak Ibu Saudara, tapi itu sesuatu yang bernilai tinggi. Karena disitulah kemurnian iman saudara terbukti. Jadi keluarlah dari kenyamanan, mulai melangkah ke zona iman. Supaya Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan dan begitu hebat dan luar biasa. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Amin. Mari saya ajak berdoa. Bapak terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapak untuk kebenaran ini walaupun tidak enak, tidak nyaman untuk didengar, mungkin terdengar tidak powerful, tapi biarlah firman ini menjadi hidup di dalam setiap kami. Sehingga mulai hari ini kami melepaskan rasa aman kami melepaskan kendali hidup kami melepaskan kenyamanan kami Tuhan, dan kami mau masuk hidup dipimpin oleh Roh. Walaupun di tempat yang tidak nyaman, tapi kami percaya Tuhan, itu adalah ladang yang subur buat kami. Itu adalah tempat yang terbaik untuk kami tumbuh supaya menghasilkan buah dan bermultiplikasi. Pakai kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, proses kami Tuhan. Jadikan kami biji mata-Mu Tuhan, yang menjadi perabot tempat kemuliaan-Mu hadir di muka bumi ini Tuhan. Dan setiap kenyamanan di dalam nama Tuhan Yesus, robohkan, runtuhkan setiap apa yang kami pegang di luar kebenaran. Kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memilih kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar berkat-Mu mengalir, mengasihi kami semuanya, memberkati kami semuanya, dan mengerjakan segala sesuatu apa yang kami lakukan menjadi berhasil. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan persekutuan dengan Kau Roh Kudus membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.